Jajang, konnichiwa, minasan, balik lagi bersama gue Ari Arfan. Di video kali ini gue akan memberitahu kalian fakta-fakta unik tentang anime, cara pembuatannya atau berapa lama untuk animator membuat satu anime, beberapa episode, nah berapa lama nih atau gajinya berapa. Nah ini episode ini akan seru sih untuk memberitahu kalian. Bagaimana? Sudah siap untuk melihat video ini? Oke, kita open dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yo, ini dia fakta-fakta unik tentang anime. Yang pertama, gua akan menjelaskan kepada kalian semua dan memberitahukan lah. Yang pertama, fakta unik. Animator ini yang pertama, yang pembuat anime ini selalu lembur, ya. Jadi si animator ini nggak pernah tuh kerjanya dijamin atau 8 jam seperti para pekerja di pabrik atau di toko 12 jam. Enggak, mereka tuh misalnya target hari ini per episode ini 1, 2, 3, nah mereka tuh harus kelar nih para animator gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak 8 jam kerja, apalagi kayak misalnya buat episode epic kayak misalnya Attack on Titan yang actionnya tuh bagus banget, itu nggak bisa tuh beberapa animator dijamin kerjanya, nggak bisa, itu harus lembur. Itu fakta unik yang pertama gitu. Apalagi yang jam tayang yang view-nya bagus atau yang grafiknya bagus lah kayak Attack on Titan atau Kimetsu Yaiba, itu yang kemarin versus si Daki itu kan keren banget tuh. Nah itu animatornya sampai lembur lah. Itu fakta unik yang pertama. Fakta unik yang kedua yaitu jam kerja tidak normal. Kata siapa jadi animator itu enak, ha? Jam kerja tidak normal, nggak ada tuh jam masuk jam kerja jam 9, pulang jam 5. Masuk jam kerja jam 7 atau jam 1 siang shift 2, nggak ada. Animator itu sistem kerjanya ya kejar jam tayang gitu. Bisa kerja 12 sampai 14 jam sehari atau juga gimana ya, intinya tuh mereka kerja tuh benar-benar nggak lihat jam kerja gitu. Di sini sih fakta uniknya, dia buat bikin 5 menit aja di suatu video anime itu bisa berminggu-minggu. Kalian tahu kan animator itu dia harus menggambar dulu, baru memasukkan komputer, terus grafik-grafiknya segala macem gitu intinya ya. Sorry guys ya, agak panas ini. Saking semangatnya tuh untuk menjelaskan kepada kalian fakta unik. Oke, yang tadi yang kedua itu jam kerja tidak normal ya. Fakta-fakta unik tentang anime. Ini lebih ke animatornya sih. Yang ketiga yaitu sering begadang dan tidur di kantor. Buat kalian yang suka kerja di kantor nih, atau kerja di pabrik, pernah gak nih kalian tidur di tempat kerja? Nggak mungkin kan, pasti kalian pulang. Nah ini animator nih, pembuatan anime nih sampai ngantuk, dia sampai begadang, bahkan dia sampai tidur karena bener-bener diuber-uber jam kerja tayang. Wah, gila sih, parah ya. Tapi emang animator itu gimana ya, kalau kalian hobi menggambar atau hobi membuat cerita itu sangat bagus sih. Apalagi yang pengarangnya ini bagus, kayak yang membuat One Piece gitu kan, Naruto, itu kan pengarangnya jalan ceritanya bagus banget. Oke, fakta unik yang keempat, gaji di bawah UMR. What? Dia membuat anime itu sulit ya, tapi gajinya kenapa di bawah UMR ya? Nah. A few moments later. Seorang animator saat bekerja pertama kali, gambar yang ia buat hanya dihargai $1 hingga $5 saja. What? Seorang animator yang maksudnya yang masih newbie gitu ya, maksudnya masih pertama kali masuk ke dunia anime, ini gajinya cuman $1 untuk satu gambar. Misalnya per episode berapa gambar, nah itu $1. Sedangkan menggambar satu gambar aja nih untuk satu anime itu udah susah banget. Terus kalau misalnya udah
Satu episode itu kan banyak tuh gambar-gambarnya, dia bisa $25. Kok bisa ya? Sedangkan bikin anime tuh susah, kenapa gajinya kecil banget? Oke, fakta unik yang kelima. Tingkat kesejahteraan animator anime berada di bawah garis kemiskinan. Kenapa animator ini ya kecil ya gajinya? Padahal bikinnya susah loh. Dengan berbagai hal menyedihkan dalam pekerjaan termasuk gajinya yang tak seberapa, membuat hampir semua animator anime berada di bawah garis kemiskinan. Normalnya para animator ini bisa membawa 92.000 hingga 235.000 yen tiap bulannya tergantung pengalamannya di studio tersebut dan pengalamannya membuat anime. Kecil ya. Tentu saja dengan uang segitu tetap belum cukup untuk biaya hidup di Jepang. Iya, tahu sendiri Jepang biayanya kayak gimana ya. Apalagi kalau kamu ada di Tokyo yang terkenal dengan mahal-mahal ya kehidupannya, pastinya susah untuk bisa hidup tiap harinya. Bentar. A few moments later. Kita lanjut ke fakta unik yang selanjutnya. Sorry ya guys ya, panas banget ini, gue selalu bersemangat untuk memberitahu kalian fakta unik untuk animator anime. Yang keenam, animator anime membayar ke studio. Kok membayar ke studio ya? Bentar, kita baca dulu ya. Nah, ini fakta unik lo ini, membayar studio. Animator malah harus membayar studio. Kejadian ini mungkin tidak terjadi di semua studio Jepang, namun ada karena kesulitan dalam pekerjaan. Tak jarang para animator harus membayar sejumlah uang ke studio animasi untuk bisa bekerja sebagai animator di sana. Oke, gue paham di sini. Jadi nggak semua studio itu membuat lowongan kerja untuk para animator. Nah, si animator ini kenapa dia harus menyewa studio? Nah, dia itu ingin memproduksi anime sendiri yang ingin dia jual. Nah, jadi dia menyewa studio gitu. Nggak semua studio di Jepang itu membuat anime. Nah, si animator ini yang lagi tidak punya pekerjaan, dia berinisiatif menyewa studio untuk membuat anime. Intinya gitulah. Kenapa dia bisa bayar studio? Oke, fakta unik ya. Yang ketujuh, tempat kerja tidak layak. Wah, iya sih. Mungkin di sini mereka emang tempatnya sempit gitu kan. Animator gitu kan kalau misalnya membuat anime tuh nggak sedikit, nggak 5, bisa 10, 15 untuk membuat anime ya. Mungkin itu ruangannya berantakan, banyak bekas-bekas goretan-goretan desain gitu, grafis kan, sketsa-sketsa, itulah. Fakta unik yang ke-8, tidak ada jaminan kerja jangka panjang. Ya juga sih. Jadi kalau animator ini emang membuatnya per season sih, misalnya Kimetsu Yaiba season 1, Kimetsu Yaiba season 2, terus Boku no Hero season 1. Mungkin kalau emang dia bagus membuatnya, studio ini memperpanjang kontraknya dengan animator ini. Itu intinya. Sebenarnya sekarang ya di zaman sekarang ya emang nggak ada sih kerja jangka panjang. Kalian tuh harus konsisten apa yang kalian lakukan di dunia pekerjaan ya. Konsisten, intinya konsisten. Pasti kalian itu atau bos kalian tuh intinya melihat lah kalau kalian kinerjanya seperti apa. Sorry ya ngerembet ke yang lain, tapi intinya itulah. Yang ke-9, animator anime kerja seperti robot. Itu yang gue bilang ya, mereka udah nggak pakai jam kerja, mereka tidur di kantor, bener-bener proyeknya misalnya proyek 1 tahun nih untuk berapa season, nah itu mereka udah setahun itu kerjanya habis-habisan kayak robot. Kalau kalian yang sama dengan animator ini bekerja seperti robot, tetap semangat. Nice. Fakta unik yang selanjutnya tentang anime yaitu nomor 10, ini industri anime Jepang tidak punya masa depan. Ini gue agak tidak setuju sih. Kenapa? Mungkin setujunya ya karena
namanya di masa depan kita nggak tahu apakah anime masih ditonton untuk orang-orang, apakah di masa depan orang-orang masih suka berimajinasi atau dengan suka cerita-cerita yang action gitu tapi berbentuk animasi ya, kita nggak tahu. Tapi gue tidak setujunya, buat mungkin gue yang dari dulu suka kartun sekarang nonton anime, yang masih suka aja, gue masih suka nonton gitu sampai sekarang pun gue masih suka. Mungkin yang anak-anak yang zaman sekarang yang emang udah nonton kartun, mereka nonton anime, mereka mungkin suka juga ya, intinya gitu sih. Oke, fakta unik yang ke-11. Semakin banyak animasi dibuat merupakan sebuah bencana bagi industri anime. Mungkin gini kali ya, jika semua orang membuat anime, persaingan penonton kan masih makin banyak. Nah itu mungkin yang membuat bencana ya. Kayak kita nih misalnya, pedagang ini jualan ini, pedagang ini sama nih jualannya, mereka kan bersaing, pedagang ini jualan lagi, pedagang ini jualan lagi, udah terus aja gitu. Sebut bencana sih nggak mungkin. Namanya penonton pasti punya seleranya masing-masing ya. Gua setuju nggak setuju sih untuk statement yang ke-11 ini. Menurut kalian gimana? Setuju? Tulis di kolom komentar. Oke, fakta unik yang ke-12. Keuntungan penjualan merchandise tidak masuk ke kantong pembuat. Wow, gua paham di sini. Studio ini tahu nih penjualan animenya bagus kan, set. Nah dia menjual merchandise, maupun itu baju, jaket, cosplay, miniatur, mainan. Nah ini dia masuknya ke industri studionya gitu. Jadi kalau anime ini, animator ini cuman dapat gaji aja, jadi dia nggak dapat apa-apa kecuali emang si animator ini kerjasama sama si pembuat studionya. Kalau bikin animasi atau apa, penjualan merchandise dapat, tapi intinya keuntungan merchandise tidak masuk ke animatornya. Lumayan. Kita harus menarik nafas dalam-dalam. Fakta unik yang terakhir. Kesuksesan judul anime tidak mempengaruhi kesejahteraan studio anime. Jadi misalnya Kimetsu Yaiba nih segitu terkenalnya, Attack on Titan, belum tentu animator-animatornya sejahtera sesuai dengan gaji mereka gitu, apa yang mereka lakukan. Ya begitulah dunia pekerjaannya bro ya. Maupun kalian animator atau bekerja di pabrik, bekerja di kantoran, ya mungkin emang seperti itu sih, sudah biasa sih. Walaupun perusahaan kalian besar nih, belum tentu yang perusahaan berikan ke kalian sesuai dengan apa yang perusahaan dapat. Memaklumi aja guys. Kalau kalian ingin ingin sebutannya apa, ingin emang benar-benar sejahtera sih, emang harus berusaha sendiri. Intinya membuka usaha bisnis, atau kalian ingin membuka YouTube seperti ini, atau kalian mau usaha online, mungkin kalian bisa merasakan kesejahteraan itu sendiri ya. Wah, intinya. Oke, begitulah 13 fakta unik tentang animasi. Ini lebih ke animatornya ya. Gitulah. Di sini kita belajar banyak sih. Kita nonton anime nih, wah ini gambarnya jelek nih, videonya kurang bagus, padahal itu bikinnya susah ya guys ya. Sama gue juga suka gitu, kadang marah, tapi ya gimana lah, kita sebagai penonton pengennya taunya itu aja. Oke, sekian dulu video dari gua Arif Arfan. Jika suka dengan video ini, like, jika tidak suka dislike aja. Jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.